Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Sudah ada mobil Foxy, kepunyaannya Mas Gofar Hilman. Nah, mobil ini kita akan pasangin peredam full menggunakan noise scale. Kemudian kita juga akan pasangin dengan audionya. Dan tidak tanggung-tanggung, audionya juga nanti kita akan buatkan dengan sistem yang 3-way. Jadi speaker depan 3-way, kemudian speaker yang belakang, itu nanti kita juga akan ganti juga. Dan ini akan menjadi sesuatu yang membuat audio di mobil Foxy Mas Gofar Hilman ini akan menjadi, suaranya akan menjadi sangat enak. Dan disertakan atau kita pasangan juga dengan head unit Android dari Asuka yang ACK series yang akan membuat mobil ini selain disuguhkan dengan sarana car infotainment di dalam mobil yang sangat lengkap dari Asuka, kita akan bongkar mobil ini, kita akan pasangin peredam full, kemudian kita akan pasangin dengan sistem audio yang sangat baik di mobil ini. Ikutin kami. Oke, pekerjaan sudah selesai. Kalau kita ketok mobil Foxy ini ya, wah ini sudah sangat padat karena kita sudah pasangin dengan full peredam menggunakan yang noise scale. Yang tentunya kita pasangin peredam noise scale di mobil ini, baik dari lantai, kemudian bagasi, dinding ban kiri kanan, kemudian full seluruh lini pintu dan plafon tentunya. Ini yang akan membuat mobil ini akan menjadi sangat kedap dan akan menjadi sangat nyaman. Karena memang peredam yang kami pasang di mobil ini mempunyai 4 fungsi. Meredam getaran, kemudian meredam panas, kemudian meredam kebisingan suara dan meredam pantulan suara. Sehingga kabin mobil ini akan menjadi sangat-sangat enak dan kedap. Kemudian saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya produk-produk yang kami pasangkan di mobil Foxy Mas Gofar Hilman ini memakai produk apa saja. Ikutin saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya. Oke. Ini dia perangkat yang sudah kami pasang di mobil ini. Head unitnya menggunakan head unit dari Asuka yang ACK series. Kemudian kami juga lengkapi dengan kamera 360 sehingga mobil ini selain disuguhkan dengan sarana car infotainment dari Asuka yang ACK series ini yang sangat lengkap, ini juga disuguhkan juga dengan kamera 360 sehingga pada saat kita mengendarai mobil kita bisa melihat dari banyak sisi ya. Pada saat kita sen kanan, kita sen kiri, semuanya terlihat. Kemudian kita juga bisa langsung memantau mobil ini dari kamera yang 360 sehingga akan menjadi sangat aman dan sangat nyaman tentunya. Kemudian untuk speakernya ini semuanya menggunakan yang MB Quad ya. Jadi speaker depannya kita pasangkan speaker MB Quad yang M1216. Ini two-way komponen dari speaker MB Quad dan kita tambahkan lagi dengan satu speaker dari ESP Audio yang Trimila. Ini adalah wide range dari Trimila sehingga speaker ini akan menjadi sistem 3-way. Jadi tweeternya MB Quad, mid bassnya MB Quad, kemudian metringnya menggunakan yang ESP Audio. Ya, kemudian untuk speaker belakangnya kita menggunakan speaker yang MB Quad juga yang M116. Ini adalah speaker koaksial yang kita akan pasang di pintu bagian tengah sehingga duduk di depan enak dengan sistem 3-way-nya, kemudian duduk di belakang juga dia akan menjadi enak karena kita ganti speakernya dengan menggunakan yang MB Quad yang koaksial. Kemudian untuk subwoofernya kita pasangin dengan subwoofer yang dari MB Quad juga yang tipenya M1
Strip 254. Ini adalah subwoofer 10 in dari MB Quad yang mempunyai kualitas suara yang sangat bagus, low frekuensinya sangat lembut. Kemudian untuk mendrive subwoofer dari MB Quad yang M1254 ini, kita menggunakan power amplifier dari MB Quad yang M1500.1. Ini menjadi satu pasangan yang sangat klop, sangat serasi, karena memang wattnya juga pas ya, impedensinya juga pas. Nah, untuk memasang subwoofernya di mobil Voxy ini, kita pasangin boxnya di sini. Kita buatkan boxnya, tempat boxnya ada di sini. Jadi ini tidak mengganggu dari kapasitas dari bagasi. Jadi kita buatkan boxnya ngadep ke atas seperti itu. Kemudian kita pasangin juga dengan tutup yang sangat kuat seperti ini. Jadi pada saat mobil ini dibawa keluar kota, kemudian mau membawa yang sifatnya barang-barang yang berukuran berat apa segala macam. Jadi ini tidak akan dia rusak ya, karena ini sangat kokoh, sangat kuat tutupnya ini. Sehingga ini mobil selain menjadi sangat nyaman, kemudian kedap karena dipasangi dengan peredam, sound systemnya bagus, perangkat-perangkat yang dipasang di sini adalah perangkat yang bagus juga. Ini akan menjadi mobil yang bisa membahagiakan Mas Gopar. Waduh. Oke, saya akan tunjukin ke dalam ke teman-teman semuanya bagaimana proses untuk pemasangannya, kemudian ditaruh di mana aja speakernya, dibuatkan di mana saja. Saya akan ajak teman-teman semuanya ke dalam, sekaligus saya akan kasih tunjuk ke teman-teman semuanya hasil suaranya. Yuk. Oke, sebelum saya membahas mengenai speaker three-way-nya dibuat seperti apa, kemudian pemasangannya di mana ya, saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya. Jadi untuk bisa membuat sistem tata suara di mobil ini dengan perangkat speaker yang kita pasangkan keseluruhan, ini kita menggunakan DSP amplifier dari MB Quad yang DSP M10 640 watt 8 channel amplifier ya. Yang dimaksud ini adalah kita memasangkan prosesor built-in amplifier dari MB Quad ini yang dia mempunyai daya per channelnya 80 watt. Jadi ini adalah DSP amplifier yang 10 channel, kemudian built-in amplifiernya 8 channel. Per channelnya 80 watt. Jadi kalau 8 kali 8 jadi 64 ya. Jadi 640 watt totalnya. Nah, ini tentunya dengan DSP amplifier dari MB Quad yang M10 ini bisa untuk ngedrive keseluruhan speaker yang kita pasangkan di mobil ini. Jadi tweeter ya channel 12, kemudian metering channel 34, mid bass depan ini yang channel 56, kemudian yang belakang masuk di 78. Kemudian kita memasangkan satu amplifier yang khusus untuk ngedrive subwoofer, masuknya di channel 910 seperti itu. Nah, prosesor yang sudah sangat mumpuni ini ya, dia mempunyai equalizer per channelnya 31 band, itu ada 10 channel, kemudian crossover yang sangat lengkap di sana, kemudian dia sudah dilengkapi juga dengan fitur dari time element untuk menyelaraskan kecepatan gelombang frekuensi dari masing-masing speaker yang kita pasang di mobil ini. Sehingga pada saat kita tuning, ini akan membuat sistem tata suara ini akan benar-benar bisa tertata rapi seperti layaknya kita menonton sebuah live konser musik yang ada panggungnya di depan kita. Nah, untuk bisa mendapatkan panggung yang baik, kemudian tata letak dari seluruh alat instrumen musik yang tepat, yang benar, kemudian tinggi panggungnya sejajar dengan mata, ya, kita buatkan pilarnya. Di pilar A, kita buatkan dudukan atau mounting dari tweeter dan metering di pilar A. Ya, jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini kita sudah jahit kulit ya, dan kita cari kulitnya yang hampir-hampir mirip dengan warna dashboardnya, sehingga ini akan menjadi satu warna yang tepat, sehingga pada saat sudah dipasang seperti ini akan menjadi sangat-sangat elegan dan seperti bawaan mobil seperti itu. Kemudian kita jahit juga, ya. Kita jahit dan ini menjadi satu nilai yang estetik ya, sehingga
ini akan membuat mobil ini menjadi megah, menjadi mewah ya. Kemudian suaranya juga akan menjadi mewah juga seperti itu. Nah, kemudian untuk speaker yang mid bassnya kita pasangkan di dalam pintu, jadi tidak kelihatan. Ini masuk di dalam sana, tidak kelihatan sama sekali ya, sehingga tidak merubah apapun. Dan untuk speaker belakangnya juga sama, di pintu belakang juga masuk di tempat originalnya. Sehingga ini akan menjadi mobil yang bisa membahagiakan ya. Kemudian selain itu, kita juga pasangin dengan DVR dari Mira Vision. Ini adalah DVR yang dia mempunyai 3 kamera sekaligus. Dia bisa merekam depan, kemudian merekam belakang, kemudian merekam di dalam kabin mobil tentunya. Ini menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menyenangkan di sini, sehingga saya tidak sabar lagi untuk menunjukkan hasil suaranya. Dan sebelum itu saya juga akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini adalah head unit dari Asuka yang ACK series ya. Ini head unit yang mempunyai karakter suara. Dia mempunyai IC suara untuk outputnya itu sangat bagus, karena memang sudah dilengkapi dengan IC suara yang AKM ya, yang mempunyai kualitas baik banget untuk masuk ke output dari signal audionya itu sangat bagus sekali. Dari volume rendah sampai volume tinggi itu sangat linear banget, sehingga ini bisa membuat suaranya itu makin enak seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ini adalah head unit yang mempunyai gambar yang sangat smooth. Ya, gambarnya sangat smooth, kemudian tidak menyilaukan mata, kemudian sangat responsif sekali ya. Dan semuanya fitur di sini sudah ada, baik dari YouTube, ya ada Netflix juga, kemudian radio, kemudian banyak sekali di sini fitur-fitur. Spotify juga sudah ada, Waze sudah ada, ya semuanya tersedia di sini, dan bahkan Google Maps. Ya, kemudian ini akan menjadikan mobil ini menjadi sangat-sangat mewah dengan head unit Asuka yang dipasangkan di mobil ini. Kemudian memasangkan head unit Asuka di sini, ini juga sudah dilengkapi dengan frame yang khusus untuk mobil Foxy, sehingga sangat rapi. Kemudian seperti layaknya memang OEM ya, dan pemasangannya plug and play, jadi tidak memotong kabel originalnya mobil. Jadi semuanya ini yang kita pasang di sini itu semua plug and play, baik dari prosesornya ya, kemudian dari head unitnya, semua plug and play, sehingga tidak memotong kabel originalnya mobil dan sangat-sangat aman. Kita juga lengkapi juga dengan fuse ya. Kita lengkapi juga dengan fuse-nya. Kemudian sistem kelistrikan di mobil ini untuk menggerakkan semua perangkat yang kita pasangkan di sini, semua ada pengamannya, sehingga tidak usah khawatir lagi akan terjadi sesuatu yang mungkin teman-teman selalu pikirkan, nanti akan bagaimana. Sangat aman. Saya jamin sangat aman karena semua udah ada pengamannya. Oke, selain itu kita juga lengkapi juga dengan kabel-kabel yang kualitasnya bagus. Tentunya tidak terlalu mahal kabelnya, nggak sampai yang semeter jutaan begitu ya. Tetapi ini kita sudah pilih dengan menggunakan kabel-kabel yang dari Stinger. Kemudian ini akan membuat suara di mobil ini, sistem kelistrikannya bagus, suaranya juga akan menjadi sangat bagus. Oke, saya akan kasih tunjuk hasil suaranya ke teman-teman semuanya. Dengarkan dengan headset ya. Headsetnya yang bagus. You might think I'm crazy. Panggungnya tinggi ya, sejajar dengan mata. Titik fokusnya bagus banget. Calling you up in the middle of the night. Vokalisnya itu dia diem di sana, dia nggak pindah-pindah tuh. I got two good reasons I've been thinking. Seluruh alat instrumen musik tertata dengan baik. Why we should be in love. Come on baby. It's so plain to see. Panggungnya sangat lebar, kemudian dalam. Let you and me, yeah.
Detail suara dari high frekuensinya itu sangat baik. You might think I'm desperate. Vokalisnya I just itu might be. sangat-sangat baik, sangat Can bagus. I convince you to see the light? Come on, baby, won't you take a chance with me? Suara low frekuensi dari subwoofer dengan mid bass itu dia match banget. Two good reasons why we should be in love. Come on, baby. Jadi subwoofernya walaupun di belakang udah nggak kedengeran lagi di belakang, tapi subnya tuh ke depan sam. You and me, yeah. Dia nyatu dengan kick bass drum. Artikulasinya dari vokalisnya itu sangat-sangat bagus banget. Why we should be in love. Dan ngintik. Baby, it's so plain to see. I got two good reasons, and that's you and me, yeah. Waduh, enak banget ini. Two. Oke, ini tadi dari USB ya. Jadi kalau kita kulik lagi head unit yang ACK series ini dia sangat banyak sekali fiturnya. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan dari seluruh fitur-fitur yang dari steering modul control. Jadi kita bisa menaikkan volume, kemudian kita bisa memilih lagu track up, track down, segala macam ya dari tombol setir. Nah, kebetulan yang Fox ini dia cuma 2 aja, dia volume up, volume down doang ya. Tapi untuk mobil-mobil yang lain, kita bisa langsung lihat dari sini. Kita bisa kalibrasi dari sini ya. Kita bisa masukkan apa yang menjadi fungsi dari tombol setir yang ada di setir mobil tombol semuanya, kita bisa masukkan ke sini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mau track up, track down, kemudian volume up, volume down, kemudian telepon angkat apa segala macam. Di mobil-mobil lain ada, tapi untuk di Fox ini dia cuma 2 aja. Dia cuma volume up, volume down doang. Makanya saya cuma masukin di sini ada 2 aja. Oke, kemudian selain itu, ini kita bisa langsung lihat kamera 360. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi pada saat kita jalan, kita bisa klik kamera 360. Ini bisa langsung kita lihat. Oke, kemudian pada saat kita send, ini send kiri. Nah, di sini ada ban sebelah kiri. Ini ban sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat dari ban sebelah kiri sana mobil ke samping kiri sana, ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Jadi pada saat kita nanti masuk ke dalam satu tempat-tempat yang dia gangnya sempit, atau mungkin masuk ke tebing ya, di tempat wisata itu biasa jalannya kecil-kecil, kemudian ke kiri mungkin ada jurang atau mungkin ada selokan atau apa segala macam, kita bisa langsung lihat dari ban kiri. Ini kalau kita putar setirnya, nah, bannya tuh kelihatan di situ. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali pada saat kita berkendara di mobil ini, sehingga akan menjadi sangat aman. Demikian juga pada saat kita mau sen kanan juga sama, bannya itu kelihatan tuh, yang ban depan ini ban depan kanan ya. Jadi kadang-kadang kan kita harus ngelok ke sana gitu. Tapi sekarang dengan adanya kamera 360 ini sangat memudahkan sekali pada saat kita berkendara di mobil ini, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi atau apa yang ada di samping mobil kita. Seperti itu. Jadi dengan kamera 360 ini menjadi satu alat yang teman-teman harus tambahkan di mobil. Kenapa? Karena dengan memasang kamera 360, kita tuh bisa melihat keseluruhan mobil kita yang kita kendarai. Gitu. Nih, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita klik hazard, ini kita bisa lihat kondisi mobil depan, belakang, samping kanan, samping kiri 360 derajat. Kemudian kita bisa lihat ini ban sebelah kanan. Ini kalau kita putar ya, ini ban kanan, ini ban kiri depan. Kemudian kalau kita putar ke kiri, ini kiri depan, ini ban kanan depan. Jadi kita bisa langsung lihat di sini. Jadi kita bisa tahu persis kondisi apa saja yang ada di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, semuanya terlihat di kamera 360 ini. Sehingga pada saat kita berkendara ini kalau untuk mungkin terjadi insiden apa segala macam dengan kamera 360 ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Ini sangat memudahkan kita untuk berkendara. Jadi head unit
Asuka ini selain memberikan satu fasilitas dan fitur yang sangat banyak untuk sarana car infotainmentnya, ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat-sangat mumpuni dengan kamera 360 tentunya. Kemudian kita bisa melakukan tethering di sini. Jadi kalau kita mau tethering ya, nah itu dari sini. Nah, kemudian kita langsung hubungkan dengan hotspot yang ada di handphone kita, sudah terhubung seperti itu. Kemudian kita bisa langsung play YouTube di sini. Kita play YouTube. Nah, ini ya, teman-teman bisa langsung. Dan ini sangat responsif sekali. Sangat responsif sekali. Jadi kalau kita cari ya, kadang-kadang kan ngetik agak susah. Jadi kita langsung aja klik ini, kemudian kita klik ini, kemudian kita bilang aja Dream Theater. No, jadi langsung ya apa yang kita sampaikan itu bisa langsung dibaca dengan sangat cepat, mikirnya cepat banget ini head unit. Jadi ini akan sangat memudahkan kita pada saat kita berkendara, kita mau melakukan apa saja dengan fitur yang dia punya ya, seperti itu. Nah, kalau kita klik langsung begini, kemudian kita bisa langsung play. Nah, teman-teman bisa dengerin ya, ini saya menggunakan YouTube nih. Ini Dream Theater. Mas Gofar suka dengan ini nih. Jadi pada saat kita klik konser musik di sini, kita bisa langsung dengerin dengan visual gambar yang dari si konser tersebut. Ini kita bisa lihat ya, ini drummernya itu suaranya benar-benar manteng di sana tuh. Seluruh alat musik yang dimainkan di sini itu semua tertata rapi ada di depan sana. Gitarnya, ya, kemudian drumnya, semuanya itu apik sekali suaranya. Digedein juga enak. Asik banget. Wah. Oke. Nah, itu ya teman-teman yang saya maksud. Jadi pegiat otomotif itu selalu ya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semuanya, terlebih kebutuhan dari Mas Gofar seperti ini. Jadi dengan kita memasangkan head unit Android yang sudah sekapasitas yang Asuka grade yang paling tinggi ya, ini membuat selain disuguhkan dengan sarana car infotainment yang sangat lengkap, kita bisa Google Maps, kita bisa Waze, kita bisa macam-macam semua, bisa YouTube, bisa nonton film Netflix, Spotify, segala macamnya. Ini akan menjadi satu hal yang menurut saya, menurut keyakinan saya, ini akan menjadi satu kebutuhan pokok yang harus ada di dalam mobil. Bayangin pada saat kita memasang head unit Android, kita tuh bisa mendengarkan apapun. Dari sini misalnya kita mau ke podcast misalnya ya, udah tinggal podcast Gofar Hilman. Langsung, dia sangat cepat sekali, sangat responsif sekali. Kemudian misalnya kita klik ini ya. Keren suaranya. Ampun ya. Mah dia kayak banget itu. Belum podcast. Gue istirahat deh ternyata, tapi istirahatnya gak usah diketok polisi dong. Jadi kita bisa melakukan apapun gitu loh. Setelah itu kita mau apa? Mau stand up comedy atau mau podcastnya Deddy Corbuzier atau siapapun bisa. Jadi pada saat kita sudah disuguhkan dengan Android yang seperti ini, yang dia tuh sangat responsif sekali, sangat cepat sekali, mikirnya tuh nggak lambat ya. Nah itulah
ada perbedaan dengan head unit Android yang beda kelas. Jadi kalau ini kelasnya udah tertinggi, jadi dia sangat-sangat cepat karena chipsetnya tuh sangat bagus seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa split screen, teman-teman. Oke ya, saya akan tunjukin. Jadi pada saat kita berkendara kan kita juga butuh map seperti itu. Ya, kemudian contoh misalnya saya mau ke Monas deh. Ya, Monas seperti itu tuh. Ya, kemudian kita mulai di sini. Dia sangat cepat sekali, sangat Ke arah cepat timur, sekali. lalu belok kanan. Sangat cepat sekali, teman-teman. Kemudian kita pengen nih, pada saat kita maps dengan YouTube bisa nggak berjalan dengan bersamaan? Nih, kita bisa klik ini. Kemudian kita bisa klik ini. Oke. Kemudian nah, teman-teman bisa- di rute ini teman-teman bisa bayangin nggak sih ya? Jadi kita bisa 13.48. nonton podcast, nonton YouTube, ya kan? Oh, dia nggak datang. Tapi kita juga disuguhkan dengan Maps. Dia baik Wah. juga. Ini namanya split screen, teman-teman. Bikin yang nggak baik. Jadi pada saat kita jalan jauh, kita mencari alamat, ya bukan alamat palsu ya, mencari alamat segala macam, kita mau berwisata atau kita mau jalan jauh deh bersama keluarga. Jadi kita bisa disuguhkan dengan YouTube atau apapun itu di sini, bisa Netflix segala macamnya, dan ini dia, Maps-nya juga dia akan jalan terus. Sehingga aman, kemudian nyaman, kemudian suaranya enak, lengkap, kita bisa nonton apapun. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya mobil harus pasang ini. Harus pasang head unit Android. Serius. Kita akan bisa menjadi happy. Kita akan bisa menjadi mobil untuk menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan banyak orang, terlebih menyenangkan keluarga tentunya. Oke, saya nanti akan tunjukin ini penempatan untuk prosesornya dan penempatan untuk amplifiernya di mobil Fox ini di mana. Ya. Saya sudah tidak sabar nih menunggu Mas Gofar. Hari ini beliau akan ambil mobilnya dan saya akan tunjukin hasil suaranya dan hasil dari pemasangannya. Saya meyakini pasti beliau akan sangat senang sekali nantinya. Oke, kita tunggu Mas Gofar deh. Oke, saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya. Ini pemasangan prosesornya dan perangkat amplifiernya di sebelah mana. Ayo. Oke, untuk penempatannya, untuk amplifiernya kita udah buatin tempat di sini ya, teman-teman semuanya. Jadi tempatnya tuh di sini. Kemudian kita buatkan kotaknya seperti itu, dan ini kenapa kita buatin lubang seperti ini? Karena ini ada lubang AC. Jadi benar-benar tidak terganggu ya. Oke. Kemudian joknya maju mundurnya juga tetap aman, jadi tidak mengganggu pergerakan dari jok yang mau maju mundur seperti itu. Ini amplifiernya. Kemudian untuk prosesornya kita juga buatin di sini ada dudukannya sehingga kabelnya juga sangat rapi di situ, dan ini mempunyai sirkulasi yang sangat baik, jadi tidak akan pernah panas di sini. Ini menjadi satu tempat yang sangat bagus untuk penempatan prosesor di sini. Pengamannya semuanya sudah ada sehingga ini sangat aman. Jadi simple banget penempatan di bawah jok, dengan kita buatkan tempat yang kita pikirkan juga untuk sirkulasi udaranya supaya prosesornya, amplifiernya dia tetap normal walaupun mobil ini dibawa jalan sampai berhari-hari tentunya. Bersama Adrian dari Asuka Mirai dan Mas Yanto Oke. dari PT Bekerja Sejahtera Makmur Jaya Abadi. Amin. Nyala-nyala, Iya lihat dong. dong nih, Betul. udah ada. Ini berat Subwoofernya. subwoofer, Iya. bro. Oh, bisa. Bisa diangkat. Nah, gini. Ya, aman. Tuh. Ih, gue demen. Dan nggak akan goyang nih. Iya, Kak. Kuat sekali. Anjay. Gitu. Dan ini besi, jadi ditiban barang Ya, masih tiban aman. barang nggak apa-apa. Stick golf, barang-barang berat aman. Jadi ini tetap fungsional Om. Betul. Ganteng.
Ganteng banget. Jadi kita pakai subwoofer apa nih? Subwoofernya menggunakan subwoofer yang MB Quad. Jadi MB Quad, MB Quad nih. M1254. Ini subwoofer 10 in, dia double coil, kemudian dia bisa mengantarkan low frekuensi sangat lembut, sangat enak sekali. Oke. Seperti itu. Nah, untuk ngedrive subwoofer ini memakai power amplifier monoblock yang M1500.1. Jadi dengan memakai amplifier yang monoblock ini untuk ngedrive subwoofer yang MB Quad itu benar-benar bisa matching banget dan pas dayanya. Sehingga low frekuensi itu benar-benar dia bisa semburan bass bawahnya itu enak banget. Ini apa? Gitu. Kalau ini prosesornya. Oh, prosesor. Iya, ini prosesornya. Betul. Oh, anjing lah. Mandor. Mandornya nih. Ini mandornya nih. Ya, betul. Ini mandornya. Ya, jadi ini MB Quad yang tipenya itu adalah DSP M10, kemudian dia 8 channel, prosesornya 12 channel, per channelnya 80 watt, kemudian mempunyai EQ per channelnya 31 band. Anjing. Asuka Mirai banyak banget produknya ya. MB Quartz. Grup-grupnya apa aja sih? Pak Adrian, biar orang tahu nih grup-grup Oke, lo. barang-barang di grup kita ya. Iya. Asuka Mirai, Ah, Noise Kill, Ya. Redam tuh ya. Redam ya. Untuk audionya ada Zapco, Ya. Zapco. Oh, Zapco lo juga? Iya. Oh. MB Quad, MB Quartz. Arc Audio, Ah. Dyne Audio, Ah. yang high-endnya Scan Speak. Wih. Peredam mau Boleh. high-end kita juga ada CTK dari Ukraina. Anjay. Lengkap, Bos. Lengkap. Boleh. Untuk brand lokalnya yang sepantar sama Mirai itu ada untuk audio ya, ada Momentum, Ah. PCA, Ah. dan Intersys. Iya. Banyak banget. Betul. Jadi Begjata Tronis itu nggak kurang barang. Betul. Ada dia. Jadi kalau orang mau yang kayak gimana, mau level yang premium segala macam, ada betul. semua. Betul. Tuh. Tapi Asuka Mirai kalau misalnya ada level premium, ada yang kayak ya mau apa model starter lah, ya. Ya. Bukan berarti nggak bagus. Enggak, semuanya bagus. Tapi kita menyesuaikan budget kalian tuh mau sampai segimana sih? Yes. Betul. Kita ada yang starter pack. Jadi Ya. yang value for money-nya good. Ah, Ada juga yang mid sampai mau yang premium banget. ratusan High-end. juta juga ada, Om. Ratusan juta Ya. tuh. Kadang ngomong-ngomong kalau soal modif, gue pribadi selama ini modif, gue takut kecemplung di audio. Hari itu modifnya lebih gila. Bener gak? Unlimited budget. Bener gak? Betul. Ih, serem. Coba tanya dong Pak Yanto, modifnya Ya. yang paling gede berapa duit? Berapa tuh? Ya kalau di sini palingnya 1 M. Benar. Mobilnya biasanya gue tuh pernah ngeliat orang mobil 500 juta, mobilnya Iya. Kijang, Innova. Iya. Yang satunya mobilnya apa? Ya paling CR-V begitu. Bukan? Bener. Karena emang kalau sudah sekelas itu memang mobilnya tuh buat mainan aja sih, Iya. Kayak gitu. Jadi nggak yang mahal-mahal sekali, nggak seperti itu gitu. Ini tuh yang biasa tuh 500 juta 1 M tuh emang para audiofilia yang kupingnya udah kayak kelinci tuh, kupingnya kayak kelinci. Gini-gini. Iya. Tinggi. Dia tinggi. Tuh. Audio adalah segalanya. Betul. Makanya kalau Asuka Mirai itu bisa mencakup apa aja. Ya. Ya gak? Dari yang harganya masih terjangkau sampai yang terjangkau juga bagi orang-orang tertentu. Betul. Ya. Terjangkau dan terjanggal. Iya. Semuanya ada. Di Becak bisa. Bisa. Gak? Oke. Nah, terus apa lagi nih Mas Ya, Yanto? speakernya kan Mas Gofar mau yang 3-way, ya kan? Jadi kita pasangin speaker yang MB Quad yang M1216, kemudian kita tambahkan dengan metering yang pakai ESP audio. Apa namanya? yang Tremila. Ini meteringnya. Oh, meteringnya. Ya, jadi Oke. kalau 3-way itu ada tweeter, ada metering, ada mid bass. Kita lihat sono yuk. Nah, Tuh, anjay, gila. Jadi kita sebetulnya agak sedikit kita kita benar-benar konsentrasi penting itu ada di pilar. Ya. Karena apa? Pilar itu akan membuat satu sistem tata suara itu nanti untuk menentukan tinggi panggung, lebar panggung itu mesti pas. Jadi kita harus desain twitternya, meteringnya, kemudian ketinggiannya, angle-nya, sudutnya harus kemana. Ini yang perlu kita perhatikan betul di sini. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah pasangin begini, semuanya tingginya pas, karena
ketinggian panggung itu yang paling enak itu adalah sejajar dengan mata. Oke. Makanya titik fokusnya adanya di sini. Anjol. Jadi kalau duduk di sana itu titik fokusnya di sini. Vokalnya manteng diem di sini. Kemudian seluruh alat instrumen musik semuanya ngikutin. Yang di kanan, di kiri semuanya gitu. Mas Gofar pasti udah tahu lah kalau itu. Itu yang penting. SKS-nya ada berapa, Mas? Dosen Pak Yanto. Jangan ragukan. Dosen Yanto MA Master Audio. Tuh, Yanto MA. Iya udah. Ini ya muridnya banyak nih di komen nih Mas ini. Iya. Muridnya banyak. Ntar lagi pada bikin makalah nih. Bisa bikin makalah. Ya, akreditasinya apa? Tapi memang kalau misalnya ini kita kan emang kadang-kadang di belakang kalau disupirin, Ya. tapi karena mobilnya emang compact juga, Ya. kita tuh di depan, Betul. nyetir juga. Jadi emang Betul. di depan tuh biar lebih enak aja. Ya, Betul. setidaknya duduk di depan enak, duduk Ya. di belakang juga enak. Juga enak. Betul. Pakai apa nih kita nih yang ini? Ini memakai Asuka ACK 510 Max. Iya. Yang di Grand Max gua. Yang di Grand Max, Om, betul banget. Iya, Tapi yang di gua Grand ada Max, air purifier kan? dia pasang air purifier. Yang ini nggak ada. Yang ini kita belum pasang. Oke. Nah, yang di Grand Max itu 9 in, Om. Makanya katanya lebih kecil. Ini? Ini 10 in. Oh, pantesan gede ya. Lebih mantep. Cocok dengan mobil Foxy. Ya. Oke, berarti biar sah, saya akan cabut ini. Dipersilahkan. Foxy terganteng di dunia. Diresmikan. Diresmikan. Wih. Terganteng di dunia tuh. Gue penasaran dengerin suaranya bisa nggak sih pakai apa ya? Lagu-lagu Mau demo. pakai Lagu-lagu demo. ada. Ini lagu-lagu demo ada nih? USB Ada. Om. Ini lagu-lagu demo nih. Ya. Ini bisa nih. Anjay! Anjing bagus lagi. Coba. My voice should appear to come from a single point at the far left of your soundstage. Ini. My location should be exact and well focused. My voice should appear to come from a single point in the center of your Oh sini. soundstage. Iya. My location should be exact and clearly focused. Ya. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. My voice should appear Anjing di sono. far right of your soundstage. Jadi ini untuk menentukan sound stage-nya, Betul. jadi titiknya. Jadi kalau duduk di sana, kiri di mana, tengah di mana, kanan di mana gitu. Ah, coba. Sini. Ini kanan. Kanan. Jalan deh. Oh, lagi jalan dia. Anjing kayak nonton porn. Ngeganti langsung. Waiters, I wanna order, please. Two croissant. And a few cocktails. Ah, gila boleh. Nah, ini penting nih. Nah, ini juga Dashcam adalah salah satu komponen terpenting di mobil Anda semua. Karena pertama bisa merekam kejadian yang ya amit-amit kalau kita sampai nape-nape ada buktinya. sekali, Jangan main salah-salahan, nega. plastiknya bisa dicabut juga nih. Mana nih? Mana kok? Oh iya. Dashcam resmi, ganteng, Iya. Pak. Wih. Ini Pak, oh, ini yang bisa ngerekam dalam. 3 kamera itu. Oh bisa ngevlog ini. Ya, Ini 3 kamera bisa ngevlog. Ini kalau lihat dalamnya ini. geser. Nah, Onjo bisa ngevlog bro. Oke. Dan ini rekam suara juga kan? Dia ngerekam suara juga. Jadi ini rekamnya kan 3 mata, depan, belakang, dan dalam. Iya. Suara direkam, terus lokasi juga direkam. Jadi betul sih bisa buat ngevlog Om. Iya. Aman. Ini cocok bagi yang ibu-ibu kalau punya supir. Oke. Atau misalnya supir buat antar jemput anak. Iya. Jadi kita bisa tahu nih kalau terjadi apa-apa. Oh, sama kayak yang di mobil Wancai deh. Iya. Nah, iya. Bener. Mobil Vitara ya. Iya, Grand Vitara-nya Wancoy. Betul. Iya, anjing. Ini belakang Di ya. belakang. Ini semuanya. Betul. Ini depan. Cakep deh. Ih, lucu belakangnya. Dia
kamera depannya 4K, kamera ngadep dalam 1K, ngadep belakang juga 1K Om. Oh ya? Iya. Total 6K. Sekarang udah nggak 1080 lagi. Banyak ya dashcam udah 4K semua. Yes. Udah 4K Yes. ya? Semuanya 4K. Iya, yang ngadep depan tuh udah Nah, 4K semua sih Om. Ini karena kan lagi ke atas nih, lagi kebuka. Iya. Iya, betul. Prosesor sama atau lagi apa? Ada di bawah. Ampli? Ada Sini? di bawah jok. Iya. Di sini? Iya. Di sini mono amplinya, di bawah Om Prosesor. prosesornya. Nanti kita lihat. Ya aman dibuatnya. Sekarang dulu kita gede-gede banget Bang. Iya. Sekarang kecil-kecil bisa diumpetin. Iya. Ya. Enak banget ya, Iya. di kolong. Teknologi ya. Teknologi ya. Technology. Anjing, mobil gue jadi ganteng ini. Speaker ganti yang ini. Oh ya ganti dong. Jadi yang mid bass-nya itu tetap dipasang di tempat orisinalnya. Iya. Tempat pintu. Jadi nggak kelihatan dia. Oke. Belakang juga. Belakang juga. Kayak pintu diganti tengah. dengan Yang koaksial pintu tengah. Oke. Oh, koaksial itu adalah speaker plus tweeter Iya. di tengah. Iya, betul. Karena tidak ada Tempat. buat twitternya. Iya, betul. Nah, Kayak itu gitu. buat itu koaksial itu tuh salah satu apa ya solusi lah buat teman-teman yang memang keterbatasan tempat. Yes. Ya mau bikin Twitter tapi nggak ada tempat, ada namanya koaksial. Jadi speaker tengahnya ada Twitter kayak gini nih, Ya, betul. Twitter kayak gini nih. Anjing, ngobrol gue canggih banget ini. Memang paling canggih sih karena head unit Asuka sih Om. Iya, layarnya gila bening banget ini. Ini kita Asuka itu produknya memakai parts grade A. Ya, Jadi premium lah. premium lah Oh. KW-KW. Sehingga tadi kan kita colok USB ke sini nih. Ah, Lalu dari sini signalnya baru dibawa ke prosesor. ah, Nah, artinya dia itu harus menghasilkan signal yang bagus banget. ya, Jadi dia source-nya aja udah bagus Om. oke. Jadi ini kalau untuk mau main yang sound quality Hah? nggak diragukan lagi lah. Oh, Bener Pak Yanto ya, betul. aman. Kita kontes audio pakai Asuka sudah sering menang. Ih, gila. Gila, makanya pilih mobil belum diganti Asuka Mirai Katro. Betul. Katro, Betul. jangan temenan sama gua. Belum ganti Asuka, jangan temenan sama gua. Iya. Nanti di Bagja bisa Cengkareng. Iya. Cengkareng sama di Serpong. Serpong. Ada dua berarti ya? Lu ya? Ada dua. Sini sama saya. Kalau orang nanya Mas Yanto seringnya di mana gitu? Kita pengen ngobrol lah. Nah, Di kalau mana? saya di Cengkareng. Cengkareng. Iya. Kalau ketemu dosen Yanto MA ada di Cengkareng. Bagja Cengkareng. Jadi mobil gua satu persatu, pertama Grand Max, sebelumnya juga ada tuh. Iya. Kita ganti semuanya pakai produk-produk dari Asuka Mirai. Betul. Karena kualitasnya udah terpercaya dan paling penting adalah garansinya 5 tahun nggak drama. Oh, paling penting tuh ya. Betul Om. Lu kenapa bisa menjamin 5 tahun? Biasanya orang yang menjamin 5 tahun adalah orang yang pede dengan produknya. Betul, kita pede dengan produk kita. Iya. Karena yang tadi gue bilang, parts kita grade A. Ya. Nah, ini kita tetap mengandung kayak Nokia Om. Pakainya udah sampai 20 tahun. Lama-lama bisa. Iya. Bagus sampai sekarang, tetap Iya. jalan sampai sekarang. Nah, Iya. sehingga produk-produk kita kalau Om lihat di pasaran, kita bisa garansi. Ya. Ini Ya. 5 tahun tetap aman, Oke. stabil. Tuh 5 tahun nggak drama. Biasanya kalau setahun ya udahlah biasa. Iya. 2 tahun biasa. 5 tahun, wah Luar biasa. luar biasa. Berarti pede sama dagangannya. Gue demen. Betul. Ya, jadi nggak perlu takut-takut lah. Iya, untuk produk Asuka memang made in Taiwan Om. Ya. Sampai sekarang Nah, made in Taiwan. amit-amit kalau misalkan kenapa-napa, misalnya orang masang Asuka di Bagja, Hmm, komplainnya bisa di tempatnya gitu kan, di Bagjanya. Betul. Oke. boleh komplain di tempat teman-teman pasang, Ya. boleh juga langsung kontak ke Asukanya. Asuka head Oke. office-nya. Oh. Kami juga menerima tuh teman-teman yang misalnya pasang di tempat lain, kemudian ada problem apa-apa, kemudian kepentok ya. Itu mereka juga datang ke sini Om. Kita Nah. juga bantu. Betul. Oh, Iya. gila. Gitu. Mr. Yanto, the helpful guy. Profesor. Profesor Yanto, the helpful guy. Tapi, apakah Foxy gua ini udah pol? Belum.
ada satu mobil lagi kan dibikin. Oh, bener ya? Betul. Itu ya? Bener ya? Bener ya? Ada satu lagi mobil gua ada. Siap. Pokoknya semua mobil gua kan di Asuka Miraikan. Weh, satu mobil gua nih akan gila karena gua akan jadi ada satu produk Asuka yang memang ada antar ya dah. Iya. Kejutan saja. Nanti aja. Kejutan saja, pokoknya ganteng lah mobil gua. Kuadril makasih ya. Siap. Mas Yanto terima kasih. Yuk kita ke depan dulu yuk. Voxy gua udah jadi. Wah, iya peredam bro. Oh iya benar tuh. Peredam. Nggak sempet disebutin tadi. Nih, jadi gue tuh selalu bilang ke teman-teman dan gue juga ngobrol apa Ridwan Hanif gitu kan, lihat YouTube-nya juga. Ini kan CBU Jepang. Ya. Biasanya kalau CBU kan kualitasnya ya CBU Jepang lah. Ya. Tiba-tiba datanglah Voxy ini dengan plat yang tipis sekali. Ya. Kentang. Sekarang bek anjing. Kayak tembok kan? Duit. Kayak ini yang tembok studio. Betul. Karena peredam noise kill tuh peredam pertama di Indonesia Om. Kita Ya. yang sebenarnya buka market peredam. Peredam kita tuh dari yang rubber butil, sampai yang foam, sampai yang khusus firewall, dan khusus hood. Lengkap Om. Itu kita yang secara line up tuh dan secara komitmen di market peredam paling serius. Iya. Kita bahkan memberikan sertifikat. Ini Om pasang nih, lu daftarin di website. Ini mobil lu terdaftar ya. Anjay. Sertifikat bahwa mobil ini sudah dipasangin peredam noise kill. Dan kita memberikan garansi kalau lu ada problem di sini, lu bisa klaim garansi itu 1 tahun. Ya. Itu sih. Dan peredam sekarang udah canggih-canggih nggak kayak dulu. Jadi kalau paradigma lu soal peredam ini masih kuno ya. Sekarang teknologi udah canggih. Dulu banyak yang ya awal-awal peredam gue inget banget masuk ke Indonesia gitu kan tren peredam. Iya. Banyak komplain soal lumer. Iya. Iya gak? Terus berat banget. Sekarang canggih dong. Noise kill dong. Peredam noise kill kita sudah melewati 15 tahun uji coba, testing, sehingga lumer-lumer itu kita pastikan tidak terjadi. Ya. Asalkan pemasangannya benar. Ya, nah Asalkan ini pemasangannya benar. penting. Kalau pemasangannya tidak di-roll atau cepet-cepet aja, ya itu tetap kemungkinan terjadi. Dan di sini di Bekerja Autotronics kita memastikan pemasangan kita melewati QC yang mantap. Karena berkali-kali Mas Begja bilang bahwa sebelum dipasang harus bersih semua. Betul. Ya. Iya. Itu salah satu poin penting. Salah satu poin penting. Karena daripada udah pemasangannya dari awal udah nggak benar, kesannya udah pasti nggak benar. Iya, betul. Berarti banyak debu-debu tuh bisa mempengaruhi tuh. Justru malah memasang peredam tempat kami itu, Mas Gofar, kita itu malah bersihin semua mobilnya. Jadi lantai apa segala macam, debu-debu apa sisa-sisa makanan kita buangin. Oke. Jadi benar-benar kita cuci bersih itu. Iya. Kaki aja nggak ada Om. Wah gila mantep. Jadi kinclong banget ya. Ini selalu karena memang Biar perekatnya enak. Iya, gitu dia. Jadi dia betul-betul dia bisa merekat dan ngeplak banget sama si decknya. Ya, dan mobil gue ini tuh ada 2 lapis peredam ya. Iya, betul. Yang pertama tuh peredam jenis apa Mas Yang Yanto? NK48. NK48. Itu mempunyai fungsi untuk meredam getaran dan panas. Ah. Kemudian ditambahkan lagi 1 layer lagi, itu yang NK18 Motomobi. Yang kayak busa itu yang ya. foam akustik. Yeah. Itu kenapa kita di dalam ruangan itu, di dalam kabin itu kita menjadi tenang, ngobrolnya enak, santai, gak berisik. Itu dia foam akustik itu. Nah, lu pulang nih Om, Yeah. cobain deh. Ini mobil pasti tiba-tiba kerasa adem. Oke. Itu efek dari peredam. Karena peredamnya itu ada lapisan aluminium. Betul. Jadi Tahan panas. tahan panas. Ya, Yang biasa kepake di luar nih, panas kan. Ini dia nggak akan sepanas kalau tidak ada peredam. AC-nya cepat dingin. Bener. Penting banget. Itu dia. Penting banget. Apalagi sekarang lagi musim-musim panas-panas Wah ini nih. gila. Penting banget Itu peredam nih. Iya. Pokoknya peredam tuh penting di negara tropis seperti kita lah. Iya, betul. Penting. Ya di luar juga kayak banyak banget mobil yang dipasang peredam. Karena kan pengen ngejar suara apa namanya kedapnya. Iya. Buat dengerin audio. Betul. Ega. Betul. Dan semua produk Asuka Mirai ada di Begja Autotronic. Yes. Ega. Ketemu Mas Yanto ada di Cengkareng. Ya. Di Serpong juga ada. Ya. Ya. Kembarannya Mas Yanto lah. Mukanya sama.
Emang stopper di mana-mana ada ya. 9 kali ada tuh buat dia. Ke Naruto. Ke Naruto. Mana saja. Doraemon. Terima kasih sekali lagi Asuka Mirai, Ko Adrian, makasih. Om Gofar, Mas Yanto, terima kasih. welcome di sini selalu. Om. Thank you. Gua selalu percaya sama produk Asuka Mirai dan gue selalu percaya sama Mas Yanto. Banyak rezekinya Om. Ya, amin amin. Dan semuanya jangan lupa pasang Asuka Mirai biar mobil lo nyampe. Anjay. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.